Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Pada hari Minggu ketiga masa Prapaskah ini, kita merenungkan Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Yesus mengenal mereka semua, dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui Injil yang barusan kita dengarkan bersama, ada beberapa hal penting yang dapat kita renungkan untuk kehidupan kita. Yang pertama, kesucian kehidupan rohani. Yesus menegaskan pentingnya kesucian dan kekudusan dalam kehidupan rohani kita. Rumah Allah yang suci adalah gambaran dari hati kita yang dijadikan tempat kediamannya. Kehadirannya memanggil kita untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa dan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Masa Prapaskah adalah waktu yang tepat bagi kita untuk memeriksa hati kita, membersihkan diri dari dosa-dosa, dan mempersiapkan tempat bagi kedatangannya yang suci dalam hidup kita. Hal yang kedua, keteguhan dalam kebenaran. Yesus menunjukkan keteguhannya dalam mempertahankan kebenaran dan integritasnya. Ketika dia melihat penyalahgunaan yang terjadi di bait Allah, dia bertindak dengan tegas untuk mengembalikan kekudusan tempat itu. Demikian pula sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk teguh dalam kebenaran dan untuk tidak kompromi terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan kepada kita. Masa Prapaskah adalah waktu bagi kita untuk memperkuat iman kita,
memperkokoh keyakinan kita dalam kebenaran firman-Nya, dan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilainya di tengah dunia yang seringkali jauh dari kekudusannya. Hal yang ketiga, panggilan untuk pengudusan diri. Injil ini mengingatkan kita akan panggilan untuk pengudusan diri, baik secara pribadi maupun sebagai komunitas Kristen. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kita harus selalu siap untuk melakukan introspeksi diri, menghilangkan segala sesuatu yang tidak layak di dalam hati kita, dan memperbaharui komitmen kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Masa Prapaskah adalah waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan pertobatan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat, dan untuk menghidupi kehidupan yang menghormati Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, marilah kita merenungkan kembali ketegasan Yesus terhadap kekudusan rumah Allah dan belajar darinya tentang pentingnya kesucian, keteguhan dalam kebenaran, dan panggilan untuk pengudusan diri. Semoga kita dapat mengalami pertumbuhan rohani yang lebih dalam dan lebih mendalam dalam hubungan kita dengannya selama masa Prapaskah ini. Tuhan memberkatimu.